Iskan ya. ARB. Iya. Kalau saya sih kuat Prabowo ya. Prabowo tunggal saya sih. Dahlan Iskan. Prabowo ya, Prabowo. Wiranto. Prabowo, terus satu lagi Wiranto. Ya pemirsa, itu dia tadi Vox Pop atau opini masyarakat ketika kami tanyakan siapa kira-kira capres yang akan Anda pilih jika Jokowi tidak mencalonkan diri. Nama Pak Marzuki, Pak Mahfud ternyata tidak tersebut. Pak Mahfud gimana? Kurang populer atau kurang ya, kampanye tidak apa-apa, kebetulan yang ditanya bukan pendukung saya, sama aja. Tinggal siapa yang ditanya kan itu. Oh gitu. Iya. Jadi nggak ragu lah ya kalau misalnya namanya tidak harus tersebut. Yakin dong, harus Oke. yakin, tidak apa-apa. Pak Mahfud, ada di catatan saya, Anda dulu sempat juga mau ikut prakonvensi Partai Demokrat, Ya. tapi kemudian Bapak nggak jadi ikut dan kemudian beralih ke PKB. Kenapa sih Pak? Nggak takut nanti dianggap kok oportunis sekali, kutu loncat gitu? Enggak, saya tidak pernah menyatakan mau ikut konvensi Partai Demokrat. Saya diundang, diajak. Saya bertemu sendiri dengan Pak SBY 2 kali. Pak SBY bilang ke saya, Jerawati 2 kali minta saya ikut. Lalu nyuruh lagi Sugeng Saryadi agar ketemu saya ikut. Saya katakan ya insya Allah, tapi saya tidak akan ikut. Nanti saya jawab resmi, sesudah saya jawab resmi, saya nyatakan tidak ikut. Saya tidak pernah menyatakan mau ikut. Karena begini, malu dong saya mantan ketua umum PKB, wakil ketua umum PKB, hanya karena ingin menjadi calon presiden lalu meloncat ke partai lain. Lebih baik saya tidak ikut. Kalau saya harus ikut partainya orang lain, padahal saya dulu pimpinan sebuah partai yang sekarang masih ada, gitu. Oke. Nah itu aja. Baik, itu aja alasannya simple. Nah soal konvensi, Pak Marzuki, ada yang bilang, aduh jadi ketua umum aja nggak kepilih, apalagi jadi presiden. Hidup ini kan ada yang ngatur ya, kita percaya itu. Saya mau komentari sedikit tadi yang sampaikan Pak Boni. Saya kira Pak Mahfud saya itu mengalami periode-periode itu, di mana pada periode itu kita bermimpi ya. Bermimpi banyak yang orang-orang hebat ya, berpangkat kaya raya bisa 10 turunan. Nggak ada yang tersentuh oleh hukum. Apakah itu gubernur, menteri, jenderal. Kayaknya luar biasa. Dan sampai sekarang pun saya yakin mereka punya kekayaan yang luar biasa. Kita bermimpi, kenapa sih hukum nggak ditegakkan? Kenapa mereka nggak ditangkap? Tapi sekarang, semua itu sudah menjadi kenyataan. Jenderal ditangkap, menteri ditangkap, gubernur ditangkap, bupati ditangkap. Ketua umum partai apa gitu, yang Pak. salah dengan presiden kita? Justru ini yang harus kita bangkitkan supaya tidak kembali lagi periode yang masa lalu di mana presidennya melindungi kadernya. Bisa saja seorang presiden sebagai kepala negara melindungi kadernya. Kalau itu terjadi, maka kita akan mundur lagi ke belakang. Oke. Nah, oleh karenanya harusnya momentum ini dilanjutkan dan pelan-pelan saya yakin korupsi ini akan berkurang. Saya bilang, Pak SBY itu kepala negara. Kapolri itu anak buahnya. Baik. Jaksa Agung itu anak buahnya. Sebentar. Kita nggak ngomongin Pak SBY, lagi ngomongin Pak Marzuki, Nah, ini nyapres. terkaitnya masalah korupsi. Nanti supaya terlalu ini meluas. selesai masalahnya. Kalau tidak kita menganggap bahwa partai ini korup. Tidak, partai ini lama-lama bersih. Karena orang korupsinya dihabisin. Itu yang ingin saya sampaikan pada forum ini. Oke. Ya, Baik. Itu yang pertama. Pak, Anda yakin akan lolos kemudian jadi bakal calon presiden yang akan diusung dalam begini. konvensi? Dalam demokrasi pasti ada kompetisi. Kita nggak bisa dihadap-hadapkan dengan cara-cara yang katanya yang kita semua sepakat ya. Sekarang ini demokrasi prosedural, tidak substansial. Mengusung-usung nggak jelas ya. Apa substansinya, bagaimana track record, integritas, pemikiran, gagasannya, idenya, nggak pernah muncul ke permukaan. Tahu-tahu dihadap-hadapkan, ini artinya para elit juga membawa jalannya demokrasi prosedural itu terus akan berlangsung. Harusnya Anda kan elit juga, bangsa Pak. ini, saya Ya. selalu bilang bahwa harusnya kita berkompetisi dalam gagasan. Kita bisa dilihat track recordnya, ya,
kemudian integritasnya selama ini, itu bisa dilihat. Apakah orang ini selama dia berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya, itu yang dilihat. Oke. Bahwa dia terbukti tidak pernah menyalahgunakan kewenangannya. Baik. Artinya dia punya integritas yang baik. 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 Salah satu survei juga masyarakat supaya meminta presiden atau pimpinan mereka yang dirasa dekat dengan rakyat. Nanti kita jawab juga ya Pak. Saya punya catatan sejumlah catatan Twitter Anda Pak. Nah itu juga agak mengganjal. Tapi saya perkenalkan dulu ada dua narasumber yang baru bergabung. Mas Fadlizon, terima kasih sudah bersama kami di Forum Indonesia. Dan juga ada pengamat politik Mas Hanta Yuda, terima kasih. Saya ke Mas Fadli, sebelum ke Mbak Henry. Tadi kita tanyakan, jika Jokowi tidak nyapres, rupanya banyak sekali yang memilih Prabowo. Bagaimana menurut Anda? Ya, kita sekarang ini belum punya capres ya. Kita belum punya bakal capres, baru rencana bakal capres. Jadi Makin kita jauh ya, belum rencana bakal capres. Jadi ini perlu ada satu penjelasan kepada masyarakat. Kita belum ada ibaratnya pertandingan tinju di dalam ring. Petinjunya ini belum ada. Semuanya baru rencana. Nah, rencana ini kemudian baru akan menjadi bakal itu ketika nanti 9 April 2014. Iya. Ada konfigurasi politik. Dan kalau sesuai dengan Undang-Undang 20%, baru nanti setelah KPU menetapkan baru akan ada capres. Jadi sekarang ini belum ada yang namanya calon presiden. Ya. Nah ini menurut saya, ya saya setuju dengan Pak Marzuki tadi. Harusnya sekarang ini bukan bicara sekedar figur ini, figur itu tidak mencerdaskan. Kalau kita mau mencerdaskan, siapapun yang akan menjadi presiden, apa sih yang mau dilakukan terhadap bangsa ini, terhadap masalah-masalah yang ada sekarang ini? Baik, permasalahan yang ada sekarang adalah korupsi, yang kita bahas sekarang adalah korupsi. Betul. Menurut Anda, komitmen Prabowo sendiri? Sampai saat ini, Partai Gerindra adalah satu-satunya partai yang bersih, yang tidak ada satupun anggotanya yang terlibat dalam korupsi. Ya. Kalau ada yang terlibat, ya pasti akan kita pecat, gitu ya. Itu satu komitmen. Tetapi di sisi lain, saya juga ingin menanggapi bahwa korupsi itu juga persoalan ada opportunity. Opportunity makes a thief. Jadi kalau ada kesempatan, orang yang tadinya tidak berniat mencuri bisa mencuri. Nah ini memang sistem perlu ada memperketat, bukan hanya kemudian kuratif ya, tetapi preventif juga itu sangat penting. Dan saya percaya bahwa kalau di atasnya bersih, pasti di bawah akan berusaha bersih. Kalau di atasnya korup, pasti di bawah akan ikut-ikutan korupsi. Di atasnya korup, bawahnya ikut korup. Ya, ini saya kira praktek yang ada di dalam masyarakat. Jadi keteladanan itu sangat penting dari seorang pemimpin. Saya mau tanya, ini juga banyak pengamat politik, ada juga pakar ekonomi di sini. Kasus-kasus yang sekarang meresahkan masyarakat, soal LPG. Kalau dari Pak Mahfud sendiri, mengenai LPG Pak, kalau misalnya Anda adalah pemimpin terpilih, ini Pertamina mengaku terus merugi sampai bahkan 7 triliun. Ini mau nggak mau harus naik nih harga LPG. Apa yang akan Anda lakukan Pak? Nggak, menurut saya naik atau tidak naik, kalau ada perhitungan rasionalnya itu tidak apa-apa. Kan untuk negara juga, asal itu bukan karena dikorupsi, karena menipu untuk macam-macam. Tapi kalau persoalan LPG ini kan tampak sekali kekonyolan adanya kelemahan koordinasi di antara pejabat-pejabat pemerintah sendiri. Sehingga lalu kelihatan maju mundur seperti itu, pada akhirnya lalu lebih menjadi isu politik daripada kebijakan yang berpihak pada rakyat. Semuanya sepertinya ingin tampil di panggung, nah saya lah yang paling menolong rakyat gitu. Nah itu saja yang saya lihat gitu. Pencitraan dong Pak. Mau naik silakan aja. Baik. Pak Henry Sapari, ini menurut Anda kasus LPG saja yang kemarin sempat menghebohkan masyarakat, harusnya dari karakter pemimpin sendiri, ini kan sempat terjadi lempar tanggung jawab seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Ya, jadi kalau untuk kasus LPG, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah dan kita tidak berharap bahwa pemerintahan yang akan datang akan melakukan hal yang sama, yakni hanya mengomentari di sisi hilir, hanya komentar kepada harga. Harganya jangan segitu dong, tolong dikoreksi harganya, tetapi hanya pada sekedar harganya itu naik terlalu tinggi, tetapi tidak bicara lebih ke atas ya. Sebenarnya bagi Indonesia ini, untuk energi rumah tangga itu apa sih? Tidak pernah dibicarakan oleh pemimpin. Ya, karena sekarang satu-satunya energi yang dimiliki oleh rumah tangga itu hanya LPG. Ya, setelah tidak ada minyak tanah. Nah, kemudian kita bawa lagi apa kemudian undang-undang migas itu mengatur. Semestinya kalau undang-undang dasar mengatakan pasal 28 bahwa
kebutuhan dasar itu harus dipenuhi oleh negara. Undang-undang migas sudah mengatakan tidak boleh dibawa kepada harga keekonomian ya Pak ya, Pak waktu itu Pak Mahfud. Loh, berarti udah jelas mestinya sandarannya itu. Nah, sekarang kita mau mendasarkan pada undang-undang yang mana? Kalau hanya berhenti pada harga dan kemudian yang digunakan adalah logikanya, loh ini kan BUMN. BUMN harus tunduk pada undang-undang BUMN dan itu harus mencari keuntungan. Nah, selama sekarang ini Pertamina itu masih 100% dimiliki oleh pemerintah, pemerintah yang harus menetapkan. Kalau memang ini adalah energi komoditas strategis, tetapkan. Kalaupun memang Pertamina kemudian rugi, tapi negara ini, pemimpin ini yakin bahwa ini untuk kepentingan rakyat. Ini kan enggak. Oh ini enggak? Iya. Oke, baik. Pak Marzuki, kalau Anda jadi pemimpin terpilih, soal LPG nih yang menyangkut kemaslahatan rakyat banyak. Saya sampaikan bahwa itu tidak menganut konsep pegadaian, ya, menyelesaikan masalah, tidak menimbulkan masalah. Jadi beralih dari minyak tanah ke LPG itu sudah tahu pasti ada masalah. Karena gas alam kita hanya sedikit yang bisa memproduksi LPG. Oleh karenanya itu menjadi barang impor. Nah kalau tergantung dengan impor, ya pasti banyak pengaruh eksternalnya. Pak, yang Anda lakukan dengan posisi seperti itu akan seperti apa cara Anda menyampaikan masyarakat dan keputusan apa yang Anda ambil? Begini, ini kebijakan energi mix ini harus konkret ya. Kita banyak sumber energi, tapi tidak pernah kita kembangkan. Kita punya gas alam ya, PGN itu contoh di Palembang. Saya minta membangun infrastruktur ya. Dia punya jaringan, bayarnya murah sekali, sepertiga dari LPG. Biasanya 100.000, gas alam yang disalurkan ke rumah-rumah hanya 25.000. Kok tidak dilakukan secara massal? Dan itu hasil daripada produksi kita sendiri. Kenapa kita beralih ke LPG? Yang jelas-jelas barang impor kok. Ini satu kebijakan yang salah menurut saya. Menurut Anda kebijakan salah, Mas Fardiani menambahkan? Saya pikir dalam hal ini betul ya Pak Marzuki, kita harusnya kan produksi kita LNG yang lebih banyak, ya liquid natural gas alam. Jadi kalau LPG kita import dan ini ada kecenderungan memang kita ini dibuat sedemikian rupa sehingga kita menjadi importir. Belum lagi kalau kita lihat bahan bakar yang berdasarkan fosil itu pasti akan berkurang. Tapi sejauh ini masih banyak juga blok-blok minyak itu tidak melakukan eksplorasi, juga eksploitasi. Banyak yang nganggur gitu ya. Dan ini belum maksimal dilakukan. Belum lagi apa yang dulu dicanangkan oleh pemerintah, energi alternatif berbasis sektor pertanian dan lain-lain itu tidak berjalan. Nah ini yang harus menurut saya juga dipertanyakan. Kenapa ini tidak berjalan? Ya artinya begini, seperti bioenergi itu kan bisa dikembangkan. Banyak sekali lah ya, sumber-sumber energi di negara ini. Ada air, ada sinar matahari yang tidak kurang-kurangnya bersinar setiap hari. Jadi itu yang harusnya kita optimalkan, kita manfaatkan. Untuk Bapak pernah menyampaikan ini kepada Presiden SBY, Pak? Saya ya pernah kepada Menteri menyampaikan. Tanggapannya apa, Pak? Dan waktu kebijakan dibuat itu masih Pak JK, tanya Pak JK saja. Oh gitu, baik. Mas Hanta, 1 menit untuk Anda. Kira-kira untuk kasus perekonomian seperti LPG ini, sejauh mana bisa mempengaruhi pencitraan dan juga mungkin pendapat dari masyarakat terhadap pemimpinnya? Silakan ditekan. Ya, menurut saya memang apapun bisa ya kalau kita melihat dari perspektif politik. Tetapi menurut saya pemimpin publik semakin hari semakin cerdas. Karena itu kita butuh pemimpin sebenarnya bisa menyelesaikan persoalan dari hulunya. Itu yang kita butuhkan. Jadi persoalan ekonomi, persoalan politik, kita butuh yang saya tunggu adalah pemimpin atau kandidat capres. Istilah saya kandidat, capres belum ada. Adalah misalnya persoalan korupsi. Bukan sekedar misalnya persoalan menyelesaikan penegakan hukum seterusnya, tapi bisa memiliki konsep besar tentang Indonesia ke depan untuk membereskan dari hulu. Dari hulunya apa yang menyebabkan terjadi korupsi terus berulang-ulang. Begitu dengan persoalan ekonomi menurut saya juga begitu. Baik. Itu harusnya kita lanjutkan, nanti juga kita jawab, kita tanya masing-masing pendapat dari Mahfud MD dan juga Marzuki Ali. Kita lanjutkan Forum Indonesia sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.